Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu atas anugerah yang selalu baru buat kami Tuhan. Meskipun hari demi hari kami kadang lupa, tapi terima kasih Dikau terus ingat pada kami. Hati membaca Alkitab 30 menit ini Tuhan, kami bisa sama-sama mendapatkan terang daripadamu, mendapatkan dirimu sendiri. Tuhan Yesus, kami mengasihimu, karena Dikau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat sore. Selamat bergabung. Ya, kita akan membaca dari Yeskiel pasal yang 14 ya. Ayat 1 sampai 23. Saya akan mulai dulu ya kalau begitu. Nanti harus dijelaskan di akhir ya. Yeskiel pasal 14. Sudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi. Aku, Tuhan sendiri akan menjawab, dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ayat 7. Baik dari kaum Israel, kaum orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripada aku, menjunjung dalam hatinya batu sandungan dalam kesalahan, lalu meminta petunjuk baginya. Tuhan sendiri akan menentukan, membuat dia menjadi lambang dan kiasan, menyiapkan di tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa aku. Amin. Silakan. Baik. Ayat 9. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dan mengatakan suatu ucapan, aku, Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan menunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Hukuman tidak tertegakkan lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri, karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah,
mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Amin. Ayat 18. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan menyiapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh dan Niel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ayat yang ke-21. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu, kalau aku menantikan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Tentang segala-segalanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Jadi Yeskiel pasal 14 ini kenapa berbicara mengenai menyembah berhala. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kemarin sudah kita ingat, kitab Yesaya adalah kitab mengenai nubuat-nubuat. Ya. Namun di sini apa perbedaan Yeremia dan Yeskiel? Yeremia di sini dia memiliki satu terang. Namun terang yang bagaimana? Dia terang yang membawa orang Israel ditanggulangi oleh Tuhan. Namun di kitab Yeskiel kita tahu bahwa di sini adalah Allah benar-benar menghakimi. Allah benar-benar ingin meniadakan kedegilan atau meniadakan kebebalan hati. Maka apapun yang terjadi, kita harus melihat bahwa Tuhan hanya ingin manusia dikuduskan dalam nama Allah. Bukan karena aku dari suku apa, aku dari latar belakang bagaimana. Tapi yang Tuhan inginkan adalah engkau harus dikuduskan. Maka aku akan menghakimi engkau, ya, supaya engkau bisa kembali padaku. Jadi inti dari kitab Yeskiel itu demikian. Namun pasal 14 itu berbicara mengenai tadi tua-tua yang menyembah berhala. Di mana buktinya? Ayat yang keempat ya. Oleh sebab itu berbicara kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia, oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Ayat 5, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Apa sih yang dimaksud di sini? Teman-teman sekalian, adakah berhala di dalam hatiku, di dalam hatimu? Adakah masih menginginkan hal lain selain daripada Tuhan? Ya. Jadi pasal 14 ini kembali menekankan hal itu ya. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-8. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan kok kejam sekali ya, meniadakan, ya, melenyapkan bahkan. Wow. Hari ini kita hidup dalam zaman kasih karunia. Zaman dulu ketika di perjanjian lama, orang berdosa, orang bersalah, orang meninggalkan Allah, Tuhan langsung berbuat, ya seperti tadi,
menjadikan dia lambang, kiasan, bahkan melenyapkannya. Hari ini, jika Tuhan masih berbicara pada kita, mari gunakan setiap kesempatan yang ada untuk datang pada Tuhan. Kita mendalami Alkitab, kita mengasihi Tuhan, jangan sampai terlambat. Oke. Kemudian, di ayat yang ke-11, ya, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bahagia bukan? Bahwa kita menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita. Tapi ada orang yang hanya mau senang-senangnya saja. Ya, ada acara datang, nggak ada acara nggak datang. Ada event dia hadir, nggak ada event dia nggak hadir. Padahal event yang terbesar apa? Diri Tuhan sendiri itu event kita tiap hari. Dia telah menjadi penyelamat, dia menjadi Allah kita, dia menjadi keperluan kita, dia menjadi nafas kita. Oh, teman-teman sekalian, moga melalui pembacaan Alkitab hari demi hari kita mendapatkan terang yang baru. Saya sudah baca berulang ini kitab Yeskiel, namun baru hari ini saya mendapatkannya. Oke. Saya cukup sampai di sini, jadi itu kitab Yeskiel pasal 14. Ada yang mau bertanya? Atau mau bersaksi mengenai yang dibaca? Oke, belum ada ya. Kalau gitu kita lanjut dulu kitab Yakobus pasal 3. Nanti kita akan sambungkan apa sih korelasi dengan kitab Yeskiel. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 18. Silakan Evelyn ya. Ya, Kak. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, jangan banyak orang antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa dihakimi menurut ukuran yang lebih, sebab kita semua salah hal. Barang siapa tidak bersalah darinya adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Amin. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Amin. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu
Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Amin. Sungguh mulia, sungguh ajaib. Ada satu hal yang menjadi pembahasan dalam kitab ini. Apakah itu? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Lidah. Yes, that's true. Benar sekali. Lidah. Lidah. Tanpa lidah kita tidak bisa berbicara. Tapi dengan lidah juga, semua hal bisa mematikan. Ya, terutama lidahnya ular. Ya, ular itu menghasut Hawa sehingga memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Hingga hari ini, sampai hari ini, siapa yang pernah sering tertipu oleh lidah dari si ular? Ya, udahlah, nggak usah baca Alkitab. Nah, kamu juga udah tahu kok yang baik yang jahat yang mana. Udahlah, nggak usah berdoa, atau juga masih bisa hidup, ya kan? Nah, ini lidah. Teman-teman sekalian, dikatakan ayat yang pertama. Saya langsung bahas secara singkat saja ya, supaya nanti jika ada yang bertanya silakan. Saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kamu tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi di sini tidak ada guru, tidak ada yang berkhotbah, tapi kita semua sama. Saya hanya membantu saja. Kemudian, katakan ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan cara demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, ini satu, peribahasa, bukan peribahasa. Contoh saja. Hari ini, kalau kita mengekang lidah kita, tapi dengan apa? Dengan diri Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai segala, maka tidak akan ada hal yang negatif terjadi. Hari ini banyak pertengkaran, banyak salah paham, banyak pikiran negatif terjadi karena kurangnya datang pada Tuhan, kurangnya wahyu, sehingga membuat kita menjadi orang yang jauh daripada Tuhan. Ini pembahasan dari kitab Yakobus, kembali lagi, yaitu bagaimana memiliki praktek dari renungan, praktek dari kehidupan orang Kristen yang normal. Ya, semoga kita semua memiliki satu kehidupan yang damai, yaitu pasal 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, jadi memang betul sekali kalau kita tidak mengendalikan lidah, maka kita akan kesulitan. Amin. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, berarti kita cukup sampai di sini ya. Sudah cukup paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat. Baik. Kalau begitu, puji Tuhan atas pembacaan Alkitab hari ini. Semoga dari kitab Yakobus dan Yeskiel, kita tidak menjadi orang-orang yang takabur, tapi menjadi orang yang semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, semakin bisa rendah hati, semakin bisa dimatikan, sehingga Tuhan bisa hidup melalui kita. Apapun situasi dan kondisi, jangan lagi mundur. Tetap maju sampai Tuhan datang. Amin ya. Baik,